Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edu, perkenalkan nama saya Muhammad Roy Faisal Ramadan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Sahabat Edu, mari kita bincangkan intisari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jika saya ditanya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka yang terpatri dalam benak saya adalah semboyan beliau yang bunyinya seperti ini, sahabat Edu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Menurut pendapat saya, arti dalam semboyan Ki Hajar Dewantara itu memiliki dua rana yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Rana pertama berkaitan tentang karakter atau jiwa bagi seorang pendidik. Sedangkan rana kedua berkaitan dengan psikologis yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Sahabat Edu, kita akan bahas rana yang pertama, terkait karakter yang wajib dimiliki bagi seorang pendidik. Semboyan tersebut berkaitan erat dengan jiwa seorang pendidik. Setiap kalimatnya mewakili karakter dasar yang wajib dimiliki bagi seorang pendidik. Sahabat Edu, kita coba bahas kalimat pertama. Ing ngarso sung tulodo. Dapat diartikan, seorang pendidik haruslah menjadi public figure yang tutur dan lakunya menjadi contoh bagi siswanya. Kalimat yang kedua, ing madya mangunkarso, dapat diartikan seorang guru harus mampu menjadi pelopor yang dapat menanamkan motivasi, nilai moral, dan menjadi pendukung dalam membangun karakter dan potensi siswanya. Sedangkan kalimat yang terakhir, tutwuri handayani, dapat diartikan bahwa seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswanya untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pada ranah yang kedua, yang kita bahas adalah psikologis dari seorang pendidik. Pada semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama, ing ngarso sung tulodo, dapat diartikan psikologis sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi seorang public figure yang berwibawa, yang dihormati, serta dibanggakan oleh siswa kita. Kalimat yang kedua, ing madya mangunkarsa, artinya sebagai seorang pendidik, kita harus mampu berada pada posisi di mana siswa kita berada. Kita harus mampu beradaptasi dengan zaman siswa kita. Artinya, kita harus merasakan apa yang siswa kita rasakan. Kita harus merasakan apa yang siswa kita butuhkan dan apa yang siswa kita inginkan. Sehingga kita mampu menjadi pelopor bagi kehidupan siswa kita. Sedangkan kalimat yang terakhir, tuturi handayani, dapat diartikan sebagai seorang pendidik, kita wajib mempercayai siswa kita. Kita wajib yakin bahwa suatu saat siswa kita akan berhasil. Kita harus berani melepas siswa kita untuk mandiri dalam belajar. Sahabat Edu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, masih banyak lagi catatan-catatan penting terkait intisari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, beliau pernah berkata, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ada juga yang beliau katakan bahwa pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban suatu bangsa.
Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa perubahan adalah inti dari filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pertukaran kebudayaan menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Kerangka yang pertama, perubahan harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, ada 3 prinsip perubahan yang kita kenal dengan asas trikon: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sedangkan yang ketiga, perubahan harus bermuara pada terbentuknya budi pekerti. Sahabat Edu, sebagai seorang pendidik, kita harus menempatkan posisi kita pada 2 hal. Yang pertama, sebagai pembelajar, dan yang kedua, sebagai pembelajar. Sebagai pembelajar, kita harus selalu upgrading diri kita sendiri, mengikuti berbagai pelatihan untuk mengupgrade skill dan pengetahuan kita. Sedangkan sebagai seorang pembelajar, kita harus senantiasa memberikan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang memerdekakan siswa.